Kok Paulusnya di mana? Dalam kubur. Efesus 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 1 pun begitu. Penulis kitab Efesus, Galatia, Filipi, Kolose dan yang lainnya di mana sekarang? Dalam kubur. Berarti adik-adik OTN mengikuti siapa? Orang dalam kubur. Tapi yang menyedihkannya lagi, ini kita undang dulu ini Mama Melisa ini. Tapi yang menyedihkannya lagi gitu loh, orang yang di dalam kubur itu tak pernah menuliskan surat untuk orang di Indonesia. Tapi orang di Indonesia mencolong. Tulisan dari orang dalam kubur itu diarahkannya kepada orang-orang di luar Indonesia seperti Galatia, Efesus, Kolose dan lainnya. Makanya OTN Indonesia itu gablek jadinya. Bengak. Ya kan? Maka ketika lagi Edis mengatakan, kami ini ya menundukkan diri kami, mentuhankan Yesus, menjadikan Yesus sebagai teladan kami, sebagai komandan kami, gitu loh. Yang jadi pertanyaan, ketika kau menundukkan dirimu pada Yesus, siapa yang suruh? Ketika kalian menuhankan Yesus, siapa yang suruh? Kepatuhan kami kepada Nabi Muhammad SAW ada perintah dari Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Saya tidak pernah menemukan satu ayat pun dalam Bible di mana dikatakan, wahai orang-orang Kristen, patuhilah Yesus, patuhilah Paulus. Bahkan Yesus sendiri nggak pernah berkata dalam Bible mengatakan, wahai orang-orang Kristen, patuhilah Paulus karena Paulus adalah rasulku. Nggak ada. Lantas atas dasar apa kalian percaya terhadap tulisan-tulisan dari Paulus? Sementara dalam 2 Korintus 11 nomor 17 dia mengatakan, apa yang dia sampaikan itu bukan dia dapat dari firman Tuhan, tapi dari orang bodoh yang ingin hidup bermegahan. Gue tuh sebagai muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Kenapa nonis kalau jadi mualaf bukan jadi pinter, malah banyak yang jadi tolol. Ada yang jadi mualaf bukannya fokus sama Islam agama barunya, malah fokus jelek-jelekin agama sebelumnya. Kayak si Dodi Setan dan kawan-kawan itu. Ini ada lagi nih baru-baru ini, jadi mualaf langsung hancurin simbol salib di kuburan. Ada apa dengan mualaf? Kenapa jadi mualaf bukan jadi pada pinter, malah jadi pada tolol? Mendingan lu pada balik lah ke agama sebelum lu. Ngotor-ngotorin Islam aja lu. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta jalan bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Kiranya tahun ini menjadi tahun pemulihan kepada kita semua. Tahun di mana ekonomi kita dipulihkan, usaha pekerjaan kita dipulihkan, dan kepada saudara yang berusaha, yang bekerja, yang melakukan satu pekerjaan, semakin hari semakin meningkat. Hari demi hari, hari lepas hari, saudara mengalami peningkatan yang pesat. Di mana saudara sukses, dijauhi dari segala penyakit, dijauhi dari segala kegagalan. Dan saya rindu supaya kita semua semakin hari semakin dekat, semakin erat, dan semakin melekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat tadi bagaimana si Darley, ya, orang yang sudah meninggalkan Yesus katanya, dan dia sudah masuk ke agama satu itu, dan dia katanya sangat bangga dengan agama satu itu, Bapak Ibu. Dan dia hari-hari di media sosial, khususnya di TikTok, tiap waktu, pagi, siang, sore, malam, dan pagi lagi Bapak Ibu, siang berikutnya lagi, sore berikutnya lagi, malam berikutnya lagi, terus hari demi hari. Berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun berganti, dan masuk tahun 2026 ini, mereka, dan khususnya dia Bapak Ibu, si Darley itu masih membahas Alkitab. Masih mentafsirkan Alkitab seenak udelnya. Dia benci kepada Paulus, tetapi nama Rasul Paulus itu terus keluar dari mulut bibir lidahnya Bapak Ibu. Dia benci kepada Alkitab, tetapi Alkitab terus yang dia bahas dan dia tafsirkan menurut pikirannya. Dia benci kepada kekristenan, tapi kekristenan Bapak Ibu menjadi bahan dia.
untuk dia khutbah, untuk dia menyampaikan tentang agamanya, dan selalu mencomot ayat Alkitab untuk membenarkan agama keyakinannya. Itulah si Dali, Bapak Ibu, yang katanya dia sudah mendapatkan hidayah. Jadi saya suka berpikir, ya, suka berkata-kata, hidayah apa sih yang dia dapatkan? Katanya bangga dengan agama, kepercayaan imannya, dengan kitabnya. Tapi kenapa Alkitab terus yang dia bahas? Gue tuh sebagai muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Kenapa nonis kalau jadi mualaf bukan jadi pinter, malah banyak yang jadi tolol. Ada yang jadi mualaf bukannya fokus sama Islam agama barunya, malah fokus jelek-jelekin agama sebelumnya. Bapak Ibu, para mu'alaf itu tidak bisa move on dari Alkitab. Ya, mereka hanya beda berganti agama, menggantikan agamanya. Tetapi mereka belum menggantikan kitabnya. Dan saya sangat percaya mereka sangat sulit membaca kitabnya, Bapak Ibu. Memang si Dali itu dia bisa membaca kitabnya sekalipun dia tidak tahu artinya. Ya. Nah, karena saya pernah beberapa kali melihat live dia lagi mengajarkan anak-anak membaca kitab yang dia imaninya. Nah, tetapi saudaraku, hari-hari di TikTok, di medsos, ya, lebih banyak dia membahas Alkitab. Jadi hidayah apa yang dia dapatkan? Dan yang sangat lucunya saudara, tidak ada satupun pemuka agama itu yang memberikan pengarahan kepada mereka. Yang mengingatkan mereka supaya jangan lagi membahas kitab lamanya, memperdengar kitab lamanya. Bahkan hari-hari ini kalau kita melihat saudaraku di masjid, di Menasa, di surau itu banyak ya diperdengarkan Alkitab. Sekalipun dengan cara olok-olok, sekalipun dengan cara menghina, sekalipun dengan cara menertawakan. Tetapi yang jelas keluar dari mulut bibir lidah mereka itu Alkitab. Yang orang dengar itu Alkitab. Tapi Bapak Ibu ingat, jangan pernah kita sakit hati kepada mereka. Mungkin kita merasa kecewa karena iman kita sering dihina, sering diolok-olok. Kitab kita sering ditafsirkan menurut udel pikirannya. Tapi jangan pernah membuat kita sakit hati yang berlebihan. Lalu kita membalas apa yang mereka lakukan. Penjara menanti. Ya. Lebih baik kita membahas Alkitab. Kalau kita membahas Alkitab, kita semakin dekat dengan surga. Kalau kita membahas Alkitab, membaca Alkitab, Bapak Ibu, akal budi kita itu semakin hari semakin diperbaharui. Ada pembaharuan budi. Maka saya sering berkata kepada orang-orang yang saya layani, Bapak Ibu, kalau kamu membaca Alkitab, rajin membaca Alkitab, sungguh-sungguh kamu baca Alkitab, maka hidupmu berubah. Perubahanmu itu akan kamu rasakan. Karaktermu berubah, adabmu berubah, akhlakmu berubah, pandanganmu berubah, tata cara hidupmu berubah. Karena semuanya diatur dalam Alkitab. Makanya Alkitab itu adalah firman Tuhan yang mengajarkan kita, yang mendidik kita, dan yang membawa kita kepada kebenaran. Menegur kesalahan kita, mendidik kita, dan membawa kita kepada kebenaran. Kenapa? Karena Alkitab itu Bapak Ibu, firman Tuhan. Buah daripada pikiran Tuhan. Isi hati Tuhan. Pengilhaman Roh Kudus. Yang ditulis oleh orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Pengilhaman Roh Kudus. Bukan karangan manusia. Makanya ketika kita membaca Bapak Ibu, itu tidak membuat kita jahat. Tapi kalau saudara membaca kitab lain, selama 2 bulan berturut-turut, saudara baca dan baca dan baca dan jangan lupa baca terjemahannya, itu tidak akan mengubah karakter saudara. Dari yang jahat menjadi baik, itu tidak akan. Tetapi Alkitab kita Bapak Ibu mengubah karakter jahat kita menjadi baik dan semakin lembut. Saya mengalami, saya tidak mengatakan orang lain, saya alami sendiri Bapak Ibu. Bagaimana karakter saya dulu. Bagaimana kelakuan saya dulu. Bagaimana akhlak saya dulu. Silakan saudara bertanya kepada teman-teman saya yang satu pesantren dengan saya, mereka tahu. Orang-orang yang satu kampung dengan saya, mereka sangat tahu. Tetapi hari-hari ini saya banyak sekali perubahan. Dan saya selalu menceritakan perubahan itu. Bahkan dengan siapapun saya berbicara Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, saya ketemu dengan seorang dosen dari Riau, Pekanbaru. Beliau dosen yang beragama Islam Bapak Ibu. Bapak Muhammad Ansor. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, karena pernah beberapa kali naik tempat kita. Kami sering ingin bertemu,
tapi tidak pernah bisa ketemu karena waktu yang tidak tepat. Kami sering ingin bertemu di Pekanbaru dan sudah lama janjian ingin bertemu, tapi tidak bisa. Bulan yang lalu, bulan Desember, awal Desember Bapak Ibu kemarin, kami ketemu di BSD. Selama lebih kurang 2 jam kami ketemu. Banyak hal yang kami ceritakan, banyak hal yang kami sharingkan, saling memberikan masukan satu sama yang lain. Dan saya berkata kepada beliau, Pak, saya bilang, saya tidak peduli dengan apa kata orang terhadap iman saya yang sekarang. Mau dihina, mau diolok-olok, mau dicaci maki. Kalau saya kembali ke Alkitab, saya dihina, saya dicaci maki, saya diolok-olok. Itu bukan karena kelakuan jahat saya. Bukan karena saya mabuk. Bukan karena saya melakukan kejahatan. Bukan karena narkoboy. Bukan karena pembunuhan. Bukan karena perempuan. Tetapi karena iman saya kepada Yesus HaMasiah. Iman saya kepada Yesus. Dan berbahagialah saya, kata Alkitab, apabila karena nama Yesus saya dihina, diolok-olok. Dan Pak, saya selalu katakan, apapun kata orang tentang Yesus, tetapi Dia telah mengubah perilaku saya. Dia telah mengubah pribadi saya dari yang jahat kepada yang baik, Bapak Ibu. Tadi kita lihat, saudara. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, 2 jam kami bertemu, 2 jam kami sharing, itu tidak terasa. Tapi karena saya punya kesibukan, Bapak Muhammad Ansor bersama dengan istri juga punya kesibukan, akhirnya kami pisah dan kami buat janjian. Kalau saya ke Riau, nanti saya hubungi beliau. Dan kami sudah ada nomor WA Bapak Ibu ya. Jadi sudah enak. Nah, nanti kami mudah-mudahan bisa ketemu di Riau. Karena pertengahan bulan ini juga saya ke Riau Bapak Ibu. Dan dari Riau nantinya saya ke Padang. Dari Padang saya ke Aceh Tenggara bersama dengan Bank JDP. Jadi nanti saya akan hubungi Bapak Muhammad Ansor. Saya cari waktu untuk bertemu. Mudah-mudahan bisa buat video supaya Bapak Ibu bisa melihat apa yang kami bicarakan ya, dan bagaimana keakraban kami. Jadi saudaraku, kembali lagi kepada si Dali tadi ya. Bapak Ibu, kalau kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh si Dali ya, kita baca kitab dia misalnya, surat ini misalnya ya, lalu kita tanyakan, pokoknya kita lakukan persis seperti apa yang dia lakukan, tidak lama Bapak Ibu, kita pasti masuk penjara. Jadi Bapak Ibu, saya berkata begini, Alkitab itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Alkitab, ya, bagi banyak orang, bukan saja orang Kristen, tetapi bagi orang di luar Kristen, Alkitab itu menjadi berkat. Si Dali itu Bapak Ibu, dia mendapatkan cuan itu karena Alkitab. Si Zumba, Nandar, Uniripa, dan banyak lagi Bapak Ibu, mereka banyak cuan dapat lewat Alkitab. Sekalipun mereka baca Alkitab dengan tujuan dan maksud untuk menghina, mengolok-olok. Tetapi yang memberi makan, minum, kopi mereka itu Alkitab. Tuhan Yesus. Donditan, Kainama, Ipung, ya, siapa lagi? Banyak Bapak Ibu. Ada di Surabaya beberapa orang. Itu Alkitab terus yang mereka bahas. Karena enak Bapak Ibu, ketika baca Alkitab itu enak. Tidak perlu baca 2 kali. Karena sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Ibu. Ya. Jadi begitu kita baca, kita tahu, kita paham. Lalu Bapak Ibu, ketika seseorang baca Alkitab itu damai orang itu. Artinya tidak ada ketakutan yang dia rasakan ketika dia membaca Alkitab kita. Sekalipun dengan cara mengolok-olok, menghina, dan mencaci maki. Tetap dia merasa aman. Tetap dia merasa damai. Tetap dia merasa tentram. Apalagi ketika dia memuncak menghina Tuhan Yesus. Lewat firman yang dia bacakan. Oh, gift dapat Bapak Ibu. Ya, gift dapat. Nah, jadi dia dapat cuan di situ. Tidak takut dia masuk penjara. Coba kita yang tinggal di Konoha bahas kitab mereka. Masuk penjara. Dilaporkan. Digeruduk. Dicaci maki. Ya, diholol-hololkan darah. Saya berkata Bapak Ibu, darah saya tidak halal lagi karena sudah masuk daging babi. Nah ini dia Bapak Ibu. Ya, jadi sangat kita sayangkan. Yang katanya mendapatkan hidayah tetapi yang dibahas itu Alkitab. Jadi Bapak Ibu, Alkitab itu damai hidupnya ketika dia baca.
tenang, tentram, tidak khawatir masuk penjara, tidak takut masuk penjara, tidak gelisah rumahnya digeruduk, tidak gelisah diholol-hololkan darahnya, tidak takut diancam, tidak Bapak Ibu. Nah, makanya saya tidak peduli Bapak Ibu ya ketika banyak orang yang tidak suka dengan Bang Edis TV. Ya. Nah, memang Alkitab mengajarkan kepada kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, tetapi Bang Edis TV kalau kita lihat di Amerika, dia membaca lalu dia tanyakan, ada lawan bicaranya. Nah, banyak orang tidak terima. Ya. Sementara kita lihat dari golongan mereka juga Bapak Ibu, itu sangat membahas kitab kita itu menurut udal pikirannya. Memang kita tidak mengolok, kita tidak melakukan hal yang sama saudaraku ya. Karena dia bisa di penjara kita. Jadi Bang Edis di Amerika itu dengan bebas dia bertanya kepada orang yang naik ke komal dia. Ya, kalau tidak suka jangan naik. Kalau kalian anggap penistaan agama, buat pengumuman jangan naik ke komal Edis TV. Kalau kalian naik, ya kalian sendiri yang cari penyakit. Dan banyak orang yang goyah imannya Bapak Ibu ya. Nah, memang dalam hal pengajaran Alkitab, saya ada beberapa hal yang saya kurang setuju dengan Bang Edis TV. Tetapi dalam hal yang lain Bapak Ibu, saya bisa maklumi karena Bang Edis TV ketika dia diskusi, dia sendiri Bapak Ibu berjam-jam ya. Berjam-jam dia sendiri single factor. Jadi kalau ada satu kekeliruan yang kita dapatkan ya kita tegur baik-baik. Cara kita tegur itu harus lemah lembut. Cara kita tegur itu harus dengan rendah hati. Supaya orang tidak tersinggung. Apalagi sekarang penonton dia itu sangat banyak. Kalau kita tegur dengan cara kita yang tidak baik, memberikan nasihat dengan cara yang tidak baik, ya orang tidak akan terima. Merasa digurui, bahkan merasa dihina, merasa diolok-olok. Tapi kalau kita tegur baik-baik, saya rasa dia pasti juga menerimanya Bapak Ibu. Nah, mungkin banyak orang yang iri karena penonton Edis TV banyak Bapak Ibu di TikTok ya. Kalau saya Bapak Ibu sudah lama tidak main TikTok. Paling-paling saya kalau main TikTok itu saudaraku sekarang saya lihat komal mana yang mengolok-olok Alkitab lalu saya sorotkan, saya bahas 1 jam atau 45 menit habis itu selesai Bapak Ibu. Saya takut. Yang pertama saya juga bukan apologet karena saya melihat para apologet itu hari ini baik, besok saling bongkar-bongkaran. Nah, minggu ini baik, minggu depan saling bongkar-bongkaran dan saling menjelekkan. Bulan ini baik, bulan depan saling bongkar-bongkaran. Jadi kita berdoa Bapak Ibu, para apologet diberikan kesehatian di dalam berapologet. Tidak saling menjatuhkan, tapi mari bisa berjalan di rel masing-masing dengan pengetahuan masing-masing dan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan masing-masing. Dan juga kita berharap para apologet saling memberikan masukan, memberikan input, saling menasehati, saling mendukung, dan saling mendoakan Bapak Ibu. Jangan kita saling menyalahkan. Kalau kita melihat teman kita, penontonnya sangat banyak, kita harus dukung seharusnya. Karena orang tersebut pun pasti membahas nama Yesus. Menceritakan siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Juru Selamat. Contohnya Bang Edis TV. Ketika dia live, penontonnya itu 8K, 12K, kalau dulu Bapak Ibu sampai tembus 30K, 25K, 22K, 18K, sekarang paling banyak 13K. Tapi setidaknya itu masih banyak saudaraku. Ya, ketika dia sharing, bertanya tentang kepercayaan lawannya, pasti juga dia menyampaikan tentang ketuhanan Yesus. Pasti juga dia sampaikan tentang Injil. Oh, kalau Alkitab begini, kalau Alkitab begono, kalau Alkitab begini, bla 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 dan bla 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 bla. Dan kita juga harus melihat sisi kemanusiaan Yesus. Ya. Yesus berdoa. Ya, kita jangan merasa malu dengan Yesus berdoa. Jangan, karena itu Alkitab. Makanya saya sering katakan, Yeshua HaMashiach, masa di dunia ini kita lihat dari kemanusiaannya. Jadi dia mengajarkan kita, dia mendidik kita, dia memberikan contoh kepada kita, dia memberikan teladan kepada kita dari kemanusiaannya. Tapi kita lihat dari keilahiannya,
Dia berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Itu dari keilahiannya. Kita lihat dosamu diampuni. Dari keilahiannya belum ada satupun manusia berkata dosamu diampuni kecuali Yesus HaMasiah. Kenapa? Karena dia adalah juru selamat. Dia Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan dosamu diampuni. Itu Bapak Ibu. Kalau ada orang berkata, nah itu kan dosamu diampuni, bukan dosamu kuampuni. Kita lihat. Ada enggak manusia-manusia yang lain yang berkata hal yang sama? Tidak ada. Kecuali Yesus Bapak Ibu. Karena Matius 28:18, segala kuasa. Semua kuasa, baik di bumi maupun di surga, telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Tidak ada satupun kuasa yang tidak diberikan, termasuk kuasa dalam mengampuni dosa manusia. Makanya Yesus omnipresent. Dari mana kita tahu Yesus omnipresent Bapak Ibu? Ketika dia berkata kepada para muridnya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka di situ aku hadir. Kita lihat, dosamu diampuni, yang mati dibangkitkan, yang buta dicelikkan, yang tidak bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar Injil, melihat kuasa Yesus, berjalan melihat mujizat yang Yesus lakukan. Mari kita bersehati, saling mengasihi, saling membantu, saling mendolong, saling mensupport, saling mendoakan. Jangan saling menghina, saling menjatuhkan. Jangan kita cari kesalahan teman saudara kita seiman. Ya, jangan. Jadi dalam kemanusiaannya kita lihat Yesus berdoa. Dia mengajarkan kepada kita, memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, iman kekristenan itu sangat keren. Saya sering sampaikan bahwa Tuhan yang kita imani dalam pribadi Adonai Yesus HaMasiah bukan Tuhan yang tidak peduli kepada umatnya. Bukan Tuhan yang tidak peduli kepada kita. Tapi Tuhan yang begitu peduli kepada kita. Dia tidak melepaskan kita begitu saja. Ya, setelah kita hadir di dunia ini dan dia menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, dia juga ikut hadir. Bagaimana memberikan contoh, bagaimana memberikan teladan kepada kita umat manusia, khususnya orang-orang yang percaya kepadanya. Makanya Bapak Ibu, tidak bisa kita menerima Bapa kita di surga, tapi kita menolak Yesus HaMasiah. Tidak bisa kita hanya menerima Yesus HaMasiah, tapi kita menolak Bapa kita di surga. Tidak bisa. Karena Yesua dan Bapa kita di surga itu tidak bisa dipisahkan. Makanya Yesua berkata, kalau engkau melihat aku, maka engkau melihat dia yang mengutus aku. Ini kata Yesua. Kata Yesus Kristus. Jadi dalam kemanusiaannya, Yesus mendidik kita, mengajarkan kita, memberikan teladan kepada kita, dan memberikan contoh kepada kita. Jadi kita jangan alergi. Ketika Yesus, kita baca dalam Alkitab, Yesus berdoa kepada Bapa. Ketika mereka bertanya, orang-orang di luar sana, mari kita jelaskan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang mudah dimengerti. Karena Yesus pun datang untuk memudahkan orang-orang pada saat itu sehingga mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bukan untuk menyulitkan dengan bahasa-bahasa yang sulit seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan Farisi. Ketika mereka mengajar, ketika mereka mengajar di tempat-tempat ibadah, di sinagoga-sinagoga Bapak Ibu, itu banyak orang awam yang tidak memahami ketika mereka mendengarkan pengajaran para rabi-rabi Yahudi di sinagoga, para ahli Taurat di sinagoga, di tempat ibadah. Kenapa? Karena bahasa yang mereka perdengarkan, bahasa yang mereka pakai, bahasa yang mereka ajarkan itu bahasa yang sulit dipahami oleh orang awam. Jadi Yesua datang, Yesua hadir untuk merangkul semua golongan dan mengajarkan semua golongan dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yesua datang
dalam hal pengajaran untuk menyatukan ahli Taurat, Farisi, Saduki, orang-orang di luar Yahudi, bagaimana bisa bersatu? Bahkan kita lihat ahli Taurat, orang Farisi, ketika Yesua duduk makan bersama dengan orang yang bukan Yahudi, apa kata mereka? Nah, ini dia Bapak Ibu, ya. Nah, saudara pengasih Tuhan, para pencinta jala bagi dan para pengikut Kristus yang setia, kita doakan supaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dan terjadi pertobatan besar-besaran di bangsa dan negara ini. Apapun kata si Dale tadi tentang Alkitab, dia tidak bisa move on daripada Alkitab. Sekalipun dengan tujuan dan maksud untuk menghina, mengolok-olok, tetap dia tidak bisa move on dari Alkitab. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Masiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih. Gue tuh sebagai muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Kenapa nonis kalau jadi mualaf bukan jadi pinter, malah banyak yang jadi tolol. Ada yang jadi mualaf bukannya fokus sama Islam agama barunya, malah fokus jelek-jelekin agama sebelumnya. Kayak si Dodi Setan dan kawan-kawan itu. Ini ada lagi nih baru-baru ini, jadi mualaf langsung ngancurin simbol salib di kuburan. Ada apa dengan mualaf? Kenapa jadi mualaf bukan jadi pada pinter, malah jadi pada tolol? Mendingan lu pada dibalik lah ke agama sebelum lu. Ngotor-ngotorin Islam aja lu. Bang Permadi, Don Ditan dan kawan-kawan itu sudah nyaman di agama Islam. Don Ditan dan kawan-kawannya tidak akan mungkin balik ke agama mereka yang lama. Karena mereka ini beragama bukan untuk mencari Tuhan, tetapi mencari cuan. Kalau mereka balik ke agama mereka yang lama, dagangan mereka tidak akan laris. Karena mohon maaf, banyak sekali orang Islam yang menyukai dagangan mereka. Jadi sepertinya sulit bang kalau mau mereka balik lagi. Karena pasarannya jelas di situ.